Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Kali ini saya akan meneruskan terkait dengan isu letter of credit atas transaksi dengan customer-customer yang ada di Bangladesh. Ternyata ini sangat menarik dan butuh perhatian menurut saya ya, karena kegiatan ini, kejadian ini, isu ini sebetulnya sudah masif ya. Kami coba menelusuri, mencari informasi yang lebih detail dan juga melakukan konfirmasi kepada teman-teman yang ada di perbankan. Apa ada kasus yang seperti ini? Ternyata kasusnya sama. Di teman di bank ini ada LC 5 kali shipment juga negara tujuan Bangladesh dan komoditinya jahe. Nah, jahe semua. Jadi selain saya memberikan konsultasi kepada pelaku usaha, juga kami mendengar informasi-informasi terkait keresahan pelaku usaha karena bertransaksi melalui bank dengan pembayaran letter of credit dengan customer di Bangladesh. Kasusnya sama semua. Artinya apa? Dokumen sudah dirilis oleh bank dan customer sudah mengeluarkan barang, bahkan dijual, tapi pembayaran lama sekali. Bahkan bisa 1 bulan lebih yang terjadi di kasus di salah satu bank pemerintah di teman saya ini. Nah, ini patut kita pelajari lebih dalam, ya. Selama ini, ya, dan pengalaman kami juga, LC ini adalah pembayaran yang paling aman bagi kedua belah pihak. Dan LC ini juga memberikan jaminan ya tentang pembayaran karena melibatkan bank-bank yang telah diperintahkan untuk melakukan pembayaran ataupun akseptasi atas jasa ekspor itu. Selama dokumen itu clean atau sesuai dengan letter of credit. Dan ini kesepakatan bersama yang diatur di dalam UCPDC 600, Uniform Custom Practice Documentary Credit yang telah diterbitkan oleh ICC, Kamar Dagang Internasional. Nah, ini suatu kesepakatan baku bahwa LC ini adalah pembayaran yang paling aman bagi kedua belah pihak. Namun dalam kasus ini kami melihat bahwa marwah LC, martabat LC ini seperti apa ya, dicabik-cabik gitu ya, dicabik-cabik dan tidak dilaksanakan dengan baik dengan kondisi ini. Karena dokumen clean ataupun tidak clean, tetapi barang sudah dikeluarkan, bank sudah memberikan barang, sudah memberikan dokumen, ini mestinya dibayar. Ya, dari sisi perbankan, setelah saya berkomunikasi dengan teman yang pakar juga di dunia ini karena pengalamannya lebih ya, teman baik saya juga satu kantor dulu dengan saya. Nah, memang kita semua sepakati bahwa ketika pembuatan dokumen itu mengalami diskrepensi, itu sepertinya kewajiban bank itu gugur. Artinya dokumen itu tidak terbackup oleh LC lagi karena ada diskrepensi. Nah, tetapi
Saya belum lihat artikelnya ya, tetapi kami memahami sejak dulu perlakuannya. Jika ada dokumen diskrepensi, entah itu minor ataupun major, selama customer-nya atau APK-nya itu menyetujui penyimpangan itu, maka dokumen wajib diserahkan kepada importer dan Issuing Bank membayar kepada bank negosiasi. Nah, di situ ya. Jadi, selama dokumen sudah keluar, berarti artinya sudah setuju dengan penyimpangan itu. Ya, jadi waktu itu seperti saya, ketika ada penyimpangan, mereka sudah tanda tangan, accept dengan penyimpangan. Setuju, dokumen kita kasihkan yang penyimpangan minor ya, terus kita bayar selama kita bermain DLC ya waktu itu. Nah, kayak ini kebalikan, artinya banknya tidak membayar dan lama sekali. Alasannya dari pihak customer ataupun perbankan ini adalah kalau customer minta diskon. Jadi di hold dulu, jangan bayar, kami sedang negosiasi diskon. Banknya nge-hold dan melakukan uh, pembayaran setelah ada konfirmasi dari importer. Di hold karena importernya minta diskon dengan alasan yang hampir semua sama ya. Barangnya jelek dan lain sebagainya. Padahal di LC sudah ditetapkan bahwa bank itu tidak berurusan dengan barang. Selama dokumen dilepaskan, berarti bank harus bayar. Nah, kasus ini lain. Dihut karena barang yang jelek, artinya barang sudah keluar. Dan ini potensi. Terus bank nunggu diskon, nunggu instruksi untuk pembayaran. Nah, ini sesuatu yang saya katakan menyalahi aturan. Dan yang berat lagi adalah ini setelah teman kontak langsung dengan bank ataupun dengan importer, sebetulnya importer tidak bisa masuk ke banknya eksportir. Banknya eksportir tidak masuk ke importer ya kan gitu ya. Karena sudah ada aturannya ya, tidak boleh intervensi. Tetapi dengan kasus ini saya mengapresiasi teman saya menginisiatif menelpon importernya minta nomor pegawai bank. Nah, mereka mendapatkan informasi karena nggak ada devisa yang di situ. Setelah dikasih nomor teleponnya pegawai bank, maka diteleponlah oleh oleh teman saya di bank di Bangladesh. Walaupun berkila menghindar, ditutup teleponnya, efeknya bagus. 2 hari kemudian ada pembayaran. Nah, inilah yang kami maksud, teman-teman khususnya di Indonesia, bank-bank di Indonesia, walaupun LC itu ada penyimpangan, terus gugur kewajibannya, bukan berarti Anda lepas tangan. Ingat, dia adalah nasabah Anda, eksportir Anda. Fight. Ada beberapa cara, ya, seperti teman saya telepon langsung, cari informasi di perbankannya. Kemudian, kalau saya dulu, saya membuat trik, nagih, saya hitung bunganya per D. 1, 2, 3, terus gitu, gencar. Dan ini kita lakukan tidak apa namanya standar, artinya kita masih kita cek, kita push, kita kirim apa free format. Nah, seperti itu sehingga ini menunjukkan bahwa kita itu juga eksportir itu mendapatkan jaminan dari bank dalam arti ya keamanannya, supportnya. Kalau eksportir dilepas dan ini adalah UMKM yang baru menjalankan bisnis ekspor, ini mempunyai prediksi bahwa LC ini tidak aman sekali. Nah, ini ya dengan kondisi begini, ini membuat satu yang sulit ya di dunia LC. Rasa trustnya bagaimana?
kami memahami bahwa untuk transaksi di Bangladesh, semua bank di Indonesia tidak ada yang membuka kerjasama dalam arti komersial lain dengan bank di Bangladesh, apalagi depository koresponden ya, mata uangnya beda. Nah, tapi komersial lain kerjasama, hampir semua bank di Indonesia tidak melakukan kerjasama karena bank di Bangladesh atau Bangladesh ini kan termasuk resiko juga tinggi. Jadi tingkat resikonya kadang-kadang sulit diprediksi, sehingga semua bank sejak dulu itu tidak melakukan kerjasama atau koresponden. Tidak ada komersial lain dengan bank di Bangladesh. Oleh karena itu, hampir semua dokumen yang transaksinya dari Bangladesh, walaupun eksportirnya itu sudah berpengalaman, sudah banyak transaksi, ya, transaksi dengan negara manapun, dan eksportirnya sudah dipercaya oleh bank, ketika masuk di negara-negara yang risk country, Bangladesh, Sri Lanka, ya, apalagi yang di embargo sama USA, OPEC, Myanmar, Sudan, dan lain sebagainya, bank tidak berani melakukan negosiasi ataupun men-finance pembiayaan untuk transaksi LC dengan negara-negara berisiko. Sehingga semua dokumen yang dikirim ke bank tersebut, khususnya Bangladesh, hampir semua dikoleksi, di collection ya, dengan istilah collection basis ya. Jadi sebagai informasi, ketika Anda nanti masukkan dokumen ke bank, itu bank akan melakukan dua. Salah satunya adalah collection basis atau negotiation. Kalau collection basis itu dokumen Anda dicek betul, sudah betul standar, dokumen dikirim ke issuing bank dan mereka menagih pembayaran. Artinya eksportirnya tidak mendapatkan langsung uang pembiayaan, tidak. Ya. Tetapi kalau negotiation, ya basis negotiation vessel export, maka ketika ada submit dokumennya clean, bank melihat negaranya, issuing banknya aman, dan reputasi Anda sudah dipercaya oleh bank, maka bank memberikan namanya pembiayaan yang disebut dengan negosiasi vessel export atau pengambil alian vessel export itu. Bank akan memberikan kepada Anda sejumlah nilai ya sesuai dengan invoice yang Anda setorkan, dan ini bank akan menagihkan ke mereka. Nah, Anda sudah mendapatkan talangan istilahnya. Nah, ini bedanya di situ. Nah, khusus untuk negara-negara Bangladesh hampir semua tidak, walaupun itu customer besar. Nah, ketika saya menyampaikan itu, saya bisa memberikan yakin pada bank, karena waktu kami pengalaman masih kerja di perusahaan besar, transaksi kita dengan Bangladesh itu kurang lebih setiap bulan 7 jutaan US dollar, cukup besar. Dan itu juga tidak dibeli, tidak di finance ya. Maka waktu itu saya diminta oleh kantor pusat di Jakarta, saya meyakinkan kepada bank di Surabaya apa yang Anda takutkan ya. Akhirnya semua transaksi kita itu negosiasi, walaupun itu di negara Bangladesh. Nah, ini istilahnya khususon ya, karena perusahaan kita besar ya, perusahaan yang saya bekerja, dan saya menego dengan teman-teman di bank, keamanannya, reputasi kami, sehingga bank itu dengan Bangladesh mereka melakukan negosiasi, negosiasi bukan collection. Nah, jadi ketika bank melakukan collection nagih, bank itu tidak merasa rugi, nggak ada duit yang keluar, sehingga kadang-kadang tingkat fight, perjuangan membantu eksportir dalam kasus begini, khusus UKM, itu ya kadang-kadang biasa saja. Karena apa? Tidak rugi, cuma nagih. Nagih nggak dibayar ya selesai kan gitu. Beda kalau bank sudah mengeluarkan uang, uang ngebus juga. Kami harap standar perbankan, ayo bantu, tetap kita nagih dalam kondisi ini. Karena Anda, bank itu adalah apa ya, partner. Ya, ini nasabah yang harus dibantu.
khususnya pemain-pemain baru. Dan ternyata memang agak sulit ya di perbankan itu. Ketika kami menyampaikan apakah sudah dilaporkan ke ICC, ternyata ini masih belum begitu isu yang besar ya di perbankan. Tapi bagi UMKM, nilai 50.000 US dollar itu sudah sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Ya, sehingga ini bisa membuat cash flow mereka berantakan. Oke. Nah, jadi kondisi begini ada di berbagai bank yang ada di Indonesia, di bank pemerintah, dan itu banyak. Ada yang senilai 200.000 US dollar juga ada. Nah, ini yang saya maksud teman-teman di bank Mbok Yao ini diangkat. Karena ini ada suatu pelecehan terkait dengan transaksi LC. Apakah nggak dilaporkan di ICC? Seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi ini kondisi LC di Bangladesh begitu. Ya, dokumen sudah dirilis, importernya sudah ngambil barang, mereka tidak membayar. Ya, semestinya itu tidak terjadi dengan alasan apapun. Ya, karena bank tidak berurusan dengan barang. Selama dokumennya dinyatakan clean, kalau ada penyimpangan sudah disetujui, dokumen sudah dikeluarkan, bank wajib membayar. Di situ yang utamanya. Ketika semua bank melakukan ini adalah masih belum isu yang santer, belum bisa dilaporkan karena nilainya masih kecil ya, belum jutaan. Apa yang harus dilakukan oleh eksportir? Anda semua. Banyak. Terus apa Pak yang harus kami lakukan? Seperti itu. Kan selama ini hanya diskusi roame di komunitas bisnis, bla bla bla, saling nimpali, saling wes macam-macam gitu ya. Jadi hanya menjadi wacana saja. Saya memberikan saran kepada teman-teman ya, terkait dengan kasus seperti ini. Kalau sudah terjadi, bagaimana? Di mana barang saya sudah keluar, nggak dibayar barang. Sedang bank hanya melakukan tracer 1, tracer 2, tracer 3. Tidak melakukan action yang ekstrim. Seperti teman saya tadi telepon ya, begitu ditelepon ternyata besoknya dibayar. Ini kemarin masih ada lagi. Ini ada 4. Saya mau tracer dan saya kontak lagi. Cuma belum kesulitan mencari informasi. Nah, ini saya mengapresiasi teman saya karena dia menurut saya melakukan fight ya, fight membantu yang tidak standar. Nah, sekarang eksportir UMKM bertanya, terus bagaimana Pak? Apa yang kami lakukan? Saya menyarankan satu, stop komunikasi dengan bank pakai WA. Semua harus terdokumentasi, ya. Bikin surat, ya. Bikin surat kepada bank atau bertemu dengan kepala cabang, head to head. You are owner, ya kan? Head to head dengan kepala cabang. Ini sudah tidak biasa. Artinya ada selama technical, ada dengan staff ya, dengan manajer, selama technical ya, aman-aman saja. Tetapi kalau ini sudah di luar technical, maka ini ada satu level naik lagi ya, manajerial. Maka Anda wajib minta waktu bertemu kepada pimpinan cabang. Kalau kenal direkturnya, why not direktur ya? Kontak, ketemu, sampaikan, bikin surat tertulis. Tertulis. Ya, ini salah satu lakukan bahwa kita ada effort. Kemudian, apalagi yang harus kami kerjakan? Umumnya UMKM itu hanya masuk di komunitas-komunitas. Nah, di komunitas ini menurut saya dalam kasus-kasus begini akan jadi rame wacana, ya rame wacana. Oleh karena itu, saya menyarankan yang sudah mempunyai asosiasi, gabung di asosiasi, silakan mengeluh kepada asosiasi Anda. Banyak asosiasi, ya, makanan minuman, saya ada bergabung dengan GAPMI, kopi dengan AEKI, GAEKI, ya, karena ada beberapa kasus kopi, akhirnya eksportirnya mengeluh ke GAEKI secara resmi,
kaiki meneruskan ke membreak up ke atasan, ke kementerian. Nah, ada juga, ini saya sarankan juga bagus kalau Anda tidak masuk di dunia ini, eh, ada masuk di Kadin. Kadin tidak hanya perusahaan yang high level ya, high level. Yang di Jawa Timur misalkan bergabung dengan Kadin. Anda daftar saja, ya, daftar menjadi anggota Kadin. Di situ ada memang anggota luar biasa, biasa, terus levelnya juga ada tiga. Anda ambil misalkan perusahaan saya masih level mikro dan ada di situ ultra mikro. Nah, Anda bergabung. Kalau nggak salah bergabung itu Anda mendaftar jadi anggotanya cuma mungkin 150.000 setahun, ya, setahun. Dan Anda juga jangan terus apa yang dapatkan dari saya jadi anggota asosiasi, jadi anggota Kadin. Ya, biasa saja kita menjadi anggota. Tetapi ketika ada case-case seperti ini, Anda mau mengeluh siapa? Menyampaikan ke siapa? Dari siapa yang bisa membreak up ke atas? Nah, ini asosiasi. Saya sarankan UMKM di Indonesia bergabung di Kadin, ya, di Kadin provinsi ada, Kadin di daerah, ya, dan Anda cukup bisa coba klik aja di kadin.id, Anda daftar, sudah resmi. Nah, ketika ada kasus seperti ini, Anda punya wadah untuk menyampaikan diri, tentunya tertulis, tertulis, ya. Kemudian Anda mungkin kenal dengan salah satu pengurus, bisa di break up. Nah, kalau ini dipelajari oleh asosiasi, tentu akan di bring up ke atas, entah itu kementerian, kementerian perdagangan, perindustrian, ataupun keuangan dan lain sebagainya, ya, ya terkait dengan itu. Karena asosiasi ini punya akses ke sana dan Anda tidak berjalan sendiri, bingung sendiri di situ satu itu, ya. Join aja. Saya juga join, Pak. Dan alhamdulillah saya juga pengurus ya di Kadin Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau ada apa-apa, ya saya nggak ini ya, tapi oke lah nanti akan kita bantu. Dan kami minta memang semua itu harus tertulis sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan isu ini. Dan itu dilapis dengan dokumen-dokumen, ya, shipment kami, ada copy BL-nya, invoice-nya, dan lain sebagainya, dan kasus-kasus terakhir yang mendukung dipelajari. Nah, insya Allah juga nanti akan di bring up ke atas, ya. Jadi menurut saya Anda juga jadi anggota Kadin, Kamar Dagang Indonesia, semua UMKM, dan Kadin juga mewadahi seperti itu, dan iuran per tahun sangat murah sekali, ya, sangat terjangkau. Kalau nggak salah 150.000 cuma. Nah itu, ya, cukup tulis Kadin, kalau nggak salah kadin.id, ya, coba cek di Google. Nah itu Anda bisa mengeluh ke sana. Bagi yang ada kasus-kasus yang bisnis yang tidak proper dengan Bangladesh. Yang kedua, dalam kasus ini di Bangladesh memang Anda bisa juga melapor ke kedutaan kita di Bangladesh. Kalau di negara tersebut ada perwadah kita, bisa menyampaikan juga, dibantu. Pengalaman kami memberikan konsultasi, teman-teman ITBC, ada ya, konsulat semuanya membantu kalau ada case-case tertentu. Ya, itu saya jamin ya, dibantu. Ya, karena kami banyak menangani waktu saya masih di Expo Center Surabaya, ada kasus-kasus dari ITBC China, kota kami, kami juga gitu, ada kasus, ada ekspornya nggak dibayar dari Tunisia, kontak ke atasnya di Mesir, Mesir meneruskan Tunisia dibayar dan sebagainya. Nah, ini perwadah kita membantu, ya, Insya Allah. Jadi Anda bikin tertulis kronologisnya dengan jelas, dokumentasinya. Berdasarkan dokumen ini nanti mereka akan action. Dan insya Allah ini jalan yang begini. Bagus. Ya, sejauh ini selama mereka itu baik, cuma menunda-nunda, melakukan apa ya, tidak jahat gitu ya, ya dibayar. Dibayar. Nah, itu rekan-rekan. Jadi bagi Anda yang mengalami kasus LC yang di Bangladesh, di mana Anda sudah
jalan tidak dibayar, dokumen sudah keluar, barang sudah keluar, dan sebagainya, silakan Anda curhat kepada asosiasi yang Anda ikuti. Anda curhat ke kedutaan, yaitu ke ITPC, ke atas perdagangan, dan lain sebagainya, minta bantuan dan solusi. Insya Allah semua akan dibantu, insya Allah. Ya. Nah, bagi teman-teman perbankan, kalau ada kasus seperti ini, walaupun Anda tidak ada kerugian secara materi karena dokumen semua di collection, Anda nggak memerlukan uang, tapi lakukan sesuatu yang ekstrim. Bantu nasabah Anda, eksportir Anda aman, khususnya UMKM. Menjadi tenang. Anda jangan bekerja biasa-biasa saja. Telepon banknya, ya, kontak ICC, ya. Saya nggak tahu ya sekarang ini bagaimana. Zaman dulu saya berani langsung WA, sorry, bukan WA, email ya ke Direktur ICC ya. Waktu itu namanya Gary waktu itu ya. Itu kita kontak dan dia menyambut, berkonsultasi dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga ada ICC di Jakarta, ya ICC Jakarta. Anda boleh melaporkan ke ICC dengan dokumen yang jelas, karena menurut kami ketika aturan yang dibuat oleh ICC, ya, International Commerce and Commerce, ya, Kamar Dagang Internasional, sudah tidak dipatuhi ya, seperti apa ya, undang-undang yang tidak dilecehkan. Nah, ini marwah apa martabat ya sangat berkurang. Nah, Anda boleh laporkan. Itu wewenang Anda kan Anda yang mengalami kondisi yang tidak bagus ini. Nah, oleh karena itu kontak ICC laporkan kondisi begini. Ya, bagaimana LC kok jadi ini? Kok barang keluar nggak dibayar-bayar? Ya, sangat berbeda sekali. Kalau barang itu tidak keluar, dokumen dikembalikan itu beda. Jadi kalau itu memang sudah fatal sekali. Tapi kalau sebenarnya barang sudah keluar, berarti ada satu hal yang tidak patut yang dilakukan oleh Isun Bank. Ya, mestinya dokumen keluar, Isun Bank wajib membayar. Karena jika ada diskrepansi, pasti sudah di ACC. Dan saya yakin pengalaman kami, ya, selama tidak ada apa-apa gitu ya, diskrepansi minor-minor diabaikan, ya, selama tidak berefek dengan kuantiti, amonnya dan barangnya yang fatal gitu ya, sama dikirim salah tulis ya, kurang menyatukan nomor LC misalnya. Kadang-kadang begitu penyimpangan ya. All document must bear LC number. Terus ada satu dokumen yang kurang, packing listnya misalkan, diketemukan nggak bercanda. Ini kan bukan sesuatu hal yang signifikan. Ya, cuma inconsistent. Nah, di situ ya. Jadi itu eh, teman-teman perbankan fight ya, bantu eksportir untuk menagih atas kondisi dokumen atau bisnis dengan bank di sana yang tidak proper. Kesampingkan bahwa eh, kita belum nggak rugi karena nggak ada uang yang keluar. Tetapi secara moralitas beri keamanan teman-teman UKM dan nasabah Anda supaya mereka juga di bank Anda itu merasa aman. Ya, Anda lakukan seperti itu. Bagi teman-teman pelaku usaha yang sudah terjadi kasus ini, Anda boleh action dan itu hak Anda. Lapor ke ICC, lapor ke kedutaan, ya, atau Anda yang sudah bergabung di asosiasi, minta asosiasi Anda memberikan ke atas. Nah, itu saja saran saya, ya. Kita tetap hati-hati dalam kasus begini, transaksi yang tidak kita pahami, khususnya di Bangladesh, ternyata ada hal-hal yang masif dilakukan seperti itu, yang menurut kami tidak proper. Ya, semoga kasus Anda selesai, Anda tidak mengalami kerugian, Anda tetap berbisnis,
Tetap semangat di dalam dunia ekspor itu, hati-hati ketika menerima order-order dari negara-negara risk country, ya, konsultasi dengan perbankan, konsultasi dengan para expert, ya, silahkan, ya, dan jangan kapok berbisnis ekspor, khususnya menggunakan letter of credit. Letter of credit ini adalah case by case, tidak semua sama. Ini khusus negara tertentu dan saat ini adalah terjadi di Bangladesh, di mana ini ramai beberapa barang sudah keluar dari beberapa eksportir kita, komoditinya juga sama, jahe, ternyata uh, bank tidak melakukan, di swing bank tidak melakukan kerja yang proper standar letter of credit. Demikian dari saya, semoga sedikit informasi pencerahan bisa membantu Anda memahami tentang bisnis dengan pembayaran letter of credit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.